Baik, saya lanjutkan merekamnya. Baik, sekarang kita lanjutkan soal selainnya ya. Mudah-mudahan nah, nomor 36. Nah, nomor 36. Naila mendapat nilai 81 untuk ulangan IPS, 89 untuk ulangan IPA, 78 untuk ulangan bahasa Inggris, 86 untuk ulangan bahasa Indonesia. Pertanyaannya, bila Naila ingin mendapatkan rata-rata nilai sebesar 84, pertanyaannya, berapakah nilai yang harus diperoleh untuk pelajaran matematika sebagai pelajaran yang kelima? Nah, di sini adik-adik sekalian, saya ingin mengenalkan tentang hakikat rata-rata. Apa ya sih sebenarnya rata-rata itu sendiri ya? Secara bahasa sederhana, rata-rata itu artinya keseimbangan, kondisi seimbang. Itulah rata-rata. Misalnya begini ilustrasinya. Ketika 6 dan 8 memiliki rata-rata 7, 6 tambah 8, 14 bagi 2, 7, 7 rata-ratanya. Nah, secara kesederhanaan pola pikirnya, kenapa 7 menjadi rata-rata dari 6 dan 8? Karena 8 berlebih 1 dari 7, sementara 6 kurangnya 1 dari 7. Seakan-akan kelebihan 1 yang ada di 8 diambil sehingga 8-nya berkurang menjadi 7 untuk menambahkan kekurangan yang ada di 1 di 6 supaya dia bertambah 1 menjadi 7. Nah, lebih rinci lagi, yang dinamakan keseimbangan artinya kalau lebihnya 1 kurangnya 1, lebihnya 2 kurangnya 2, lebihnya 3 kurangnya 3. Sehingga 10 dan 4 pun memiliki rata-rata 7. Kenapa? 10 lebihnya 3 dari 7, 4 kurangnya 3 dari 7. Ambil 3 untuk menutupi kurang 3, maka 10 menjadi 7 dan 4-nya bertambah menjadi 7. Itulah inti rata-rata sebenarnya, keseimbangan. Ketika lebihnya 3, maka kurangnya pun harus 3. Nah, untuk soal ini kita bisa percepat cara menghitungnya. Misalnya ketika rata-rata yang diharapkan adalah 84. Perhatikan, rata-rata yang diharapkan 84. Berarti status 81 kurangnya 3 dari 84. Namun 89 lebihnya 5 dari 84. Kan begitu ya? 86 lebihnya 1 dari, lebihnya 2 dari 84 ya. Dan 78 kurangnya 6 dari 84. Sehingga total kurangnya, kurang 6 kurang 3, kekurangan semuanya ada 9. Kurang 6 kurang 3, kurangnya ada 9. Sementara lebihnya 5 dan 2, 7. Dan itu belum sama. Bagaimana supaya sama? Maka 7-nya harus ditambah berapa supaya jadi 9? 7 tambah berapa jadi 9? Tambah 2. Maka nilai berikutnya adalah lebihnya 2 dari 84. 84 tambah 2 berapa? Berapa 84 tambah 2? 86. Maka untuk nilai ujian yang kelima, rata-rata nilainya 84 harus 86. Begitu tema rata-rata. Ya, begitu temanya. Jadi yang namanya rata-rata adalah nilai keseimbangan. Berapa lebihnya, segitu juga berapa kurangnya. Untuk soal kita, saya ulangi lagi, 83 dengan 84 posisinya kurang 3, 89 lebihnya 5 dari 84, 78 kurangnya 6 dari 84, 86 lebihnya 2 dari 84. Sehingga total lebihnya, kalau kita mau hitungnya lebihnya saja, 2 tambah 5, 7 lebihnya. Total kurangnya 3 dan 6, 9. Dan itu belum menunjukkan keseimbangan. Karena keseimbangan itu harus sama. Kalau lebihnya 9, kurangnya 9. Nah, karena kurangnya 9 dan lebihnya baru 7, maka
harus ditambahkan 2 lagi supaya angkanya menjadi sama-sama 9. Artinya, ujian yang kelima, ujian matematika itu statusnya lebihnya 2 dari 84. Maka 84 tambah 2 hasilnya 86. Sampai di sini paham? Oke, sekarang ada cara yang kedua. Ya, sekarang ada cara yang kedua. Cara yang kedua ini juga tidak kalah sederhananya. Cara kedua, rata-rata dinyatakan sebagai jumlah, ya, jumlah dibagi banyaknya data. Kesimpulannya apa? Jumlah dinyatakan sebagai hasil kali rata-rata dengan banyaknya data. Begitu kan? Nah, kalau rata-rata yang diinginkan adalah 84, sedangkan banyak datanya adalah 5, maka perhatikan ya, bilangan kalau dikali dengan 5 tergantung statusnya. Kalau statusnya genap, dipastikan angka terakhirnya 0. 84 bilangan genap. 84 kalau dikali 5 pasti angka terakhirnya 0. Maka cukup bagi kita melihat angka terakhirnya saja. Begini caranya. 1 tambah 9, 10, 0 ujungnya. 8 ditambah 6, 14, 4 ujungnya. 4 ditambah berapa supaya jadi 10, 0, tentu ditambah 6. Maka ujian berikutnya, ciri-cirinya angka satuannya 6, bukan 8, bukan 5, ya, bukan 4, dan bukan 0. Kebetulan untuk jawaban soal ini hanya ada satu yang punya angka terakhirnya 6. Maka jawabannya 86. Ingat ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, inti dari soal pilihan berganda adalah memilih. Sementara mencari itu bagian dari cara memilih, tapi bukan menjadi satu-satunya cara untuk memilih. Maka, keterampilan yang paling sederhana dalam mengerjakan soal pilihan berganda adalah dengan membuang jawaban yang pasti salah. Itu keterampilan yang paling sederhana. Buang jawaban yang dipastikan tidak mungkin. Tidak mungkin angka terakhirnya 8, 5, 4, dan 0, maka satu-satunya jawaban yang mungkin adalah 86. Muncul pertanyaan, Pak, kenapa soal-soal ini, khususnya soal-soal tes CPNS atau sekolah kedinasan yang ada hitung-hitungannya, angkanya tidak dibuat ada bayangan yang menjebak. Misalnya kalau ada 86, kenapa nggak ada 76, kenapa nggak ada 96, kenapa semuanya 88, 85. Karena memang temanya sebenarnya soal pilihan berganda untuk sekolah kedinasan itu arahnya bukan mendapatkan orang yang pintar matematika, menghafal rumus bukan, tapi bisa berpikir. Bisa berpikir sesuai dengan logika yang sederhana dan benar. Begitu aja. Baik ya, momen yang berharga ini saya akan terus ya, sebisa mungkin saya akan mengarahkan tema-tema melihat jawaban. Seperti halnya kita coba nomor 38. Nomor 38 ya. Kita akan lihat. Lutfi terlahir pada tanggal 19 September tahun 1996. Menurut tanggal di kalender hari ini adalah 26 September 2011. 26 September 2011, gitu ya. Pertanyaannya, berapakah usia Lutfi saat ini? Nah, adik-adik sekalian, saya tekankan berulang-ulang ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelum melihat atau mengerjakan soal, jangan lupa lihat dulu jawaban. Diibaratkan jawaban itu adalah sasaran tembak ketika kita hendak memanah sesuatu. Lihat dulu sasarannya. Ketika kita melihat sasarannya berkisar di angka 15 tahun, berarti kita sudah punya bayangan ya.
nilainya itu arahnya ke arah 15 tahun. Kenapa 15 tahun? Ya, 96 ke 2011 memang selisihnya 15. Begitu kan? Betul apa enggak? Betul ya, 15 ya. Sementara sementara tanggal kelahiran dan tanggal saat ini lebih besar tanggal saat ini. Berarti harinya telah bertambah ya, telah bertambah hari. Sementara bulannya sama. Berarti hanya mengenal antara tahun dan hari saja. Makanya bisa dilihat, semua opsi jawabannya tidak ada bulan. Semuanya hari. 3 minggu hari juga. 1 minggu hari juga. Nggak ada bulan. Karena 96 ke 2011 15, maka dipastikan jawaban A salah. Itu ya. Sementara 19 ditambah berapa supaya jadi 26? Tambah berapa? Tambah berapa? 19 tambah berapa jadi 26? 27. Tambah 7. Harusnya tambah 7 hari ya. Tambah 7 hari. Ya, tambah 7 hari. Saya lebih condong jawabannya sebenarnya 15 tahun 1 minggu ya. Kenapa ada 3 harinya lagi ya? 15 tahun 1 minggu ya. Harusnya jawabannya cukup ya. 15 tahun 1 minggu. Nggak perlu tambah 3 harinya ya. Karena 19 ke 26 kan 7 kan Bang? Betul ya? Harusnya 1 minggu saja ya. Tidak ada tambahan 3 harinya. 3 harinya jadi 10. Harusnya 19 dan 29. Saya lebih condong untuk soal ini ya, memilih jawabannya 15 tahun 1 minggu. Ya, bukan 15 tahun 1 minggu 3 hari. Mungkin ini kita maknai saja ya, dibuang saja. 15 minggu, 15 tahun 1 minggu. Bukan ada tambahan hari lagi. Karena cuma 7 hari saja. Hmm. Ya, ini Boleh, Kak. juga ya, saya lihat beberapa opsi jawabannya kurang tepat di soal ini ya. Nah, kurang lebih demikian. Coba kita lihat status soal yang lain. Mudah-mudahan ada yang lebih Itu bagus soalnya ya. banyak yang salah. Ya. Ya. Hmm. Nah, sekarang Tuh. misalnya 35. 35 ya. 35. Jangan terpengaruh dengan jawaban yang ada ya, 35 ya. Jika Ervan bisa membaca 2 halaman koran, 2 halaman koran tiap X menit. Pertanyaannya, maka dalam 7 menit, maka Ervan mampu membaca berapa halaman. Nah, bagi adik-adik sekalian yang kurang suka dengan variabel, kurang suka dengan X, maka sudah saatnya X-nya itu diganti dengan angka yang mudah. Perhatikan, diganti dengan angka yang mudah. Ganti saja X-nya dengan 4. Sehingga kita bisa membaca begini. Jika Ervan bisa membaca 2 halaman koran tiap 4 menit. 2 halaman setiap 4 menit. Kita pilih angka yang mudah, artinya 1 halaman membutuhkan waktu 2 menit untuk diselesaikan. Kalau X-nya 4. Gitu ya. Kalau X-nya 4. Nah, sekarang pertanyaannya, maka dalam 7 menit, ya kan, maka dalam 7 menit, Ervan mampu membaca berapa halaman? Nah, 1 halaman 2 menit. 1 halaman 2 menit. Maka 6 menit 3 halaman. Begitu ya. Berarti kalau 7 menit adalah 3,5 halaman. Nah, nilai 3,5 halaman ini kapan? Kalau kita menggunakan X yang sama dengan 4. Silahkan ganti saja X-nya dengan 4. Diganti X-nya dengan 4. Berapa nilai X yang kita ganti ya. Hasilnya harus 3,5. Contoh misalnya,
Saya ganti untuk opsi A. Berarti jadi 14/8. 14 dibagi 8 nilainya kurang dari 2. Padahal yang kita butuhkan 3,5. Pasti bukan. Ya, kalau bukan lewatin. Kalau 14 bagi 8 kurang dari 2, padahal kita butuhnya 3,5, maka X bagi 14 lebih parah lagi. Ya, bisa jadi 14. Ini tidak hanya kurang dari 2, ya. Kurang dari 1 juga. 7/2X berarti 7/2 kali 4, 7/8 kurang dari 1 juga bukan. Ya, juga bukan. Jadi cara paling mudah begitu. Bagaimana cara menjawab soal paling mudah untuk soal pilihan berganda? Buang yang salah. A salah, C salah, D salah, E salah. Berarti jawabannya apa? Apa jawabannya? Berarti? B. Kenapa B? 14/4. Kalau dikecilkan jadi 7/2. Kalau dihitung jadi 3,5. Sesuai dengan permisalan yang kita buat. Begitu. Pak, apakah kemudian X-nya nggak boleh ganti angka lain? Boleh. Boleh mengganti dengan angka lain. Paling mudah sebenarnya, nah ini dia triknya. Paling mudah sebenarnya, dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja yang mau ya, yang mau. Paling mudah mengganti X-nya dengan 2. 2 halaman, 2 menit. 2 halaman, 2 menit, 1 halaman. 2 halaman, 2 menit, 1 halaman. Gimana? Halo, halo, halo. Kalau kita ganti X-nya dengan 2 berarti 2 halaman, 2 menit. Berarti 1 halaman, 1 menit. 7 menit. 7 menit. 7 halaman. Kapan? 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 Kalau X-nya, X-nya 2. bukankah 14 bagi 2 itu kan selesai, cepat kan? Iya ya. Daripada takut-takut dengan X, Y, gantilah X-nya, ganti Y-nya dengan angka yang paling mudah. Jadi logikanya yang paling mudah ya, kalau 2 halaman X menit, ya buat aja 2 halaman 2 menit. Berarti 1 halaman 1 menit, 3 halaman 3 menit, 7 menit 7 halaman. Berarti kalau X-nya 2, nilainya 7. Kan cuma 14 bagi 2 yang nilainya 7. Selesai. Itu cara termudah. Ya, itu cara yang paling mudah. Gantilah dia dengan sesuatu yang mudah untuk kita terapkan. Ya, misalnya untuk kecepatan. Nah, ini lazim sekali ya. Untuk kecepatan. Kecepatan yang paling mudah digunakan adalah 60 kilometer per jam. Kenapa? Karena 60 kilometer per jam, bukankah 1 jam 60 menit? Artinya, kecepatan 60 kilometer per jam itu memaknai 1 kilometernya tiap 1 menit. Paling enak kecepatan 60 kilometer per jam. 1 menit, 1 kilo. 2 menit, 2 kilometer. 10 menit, 10 kilometer. 15 menit, 15 kilometer. Itu hanya terjadi kalau kita memilih kecepatan yang paling spesial, 60 kilometer per jam. Paham? Bisa ya? Bisa. Oke, sekarang saya coba lihat pertanyaannya apa nih yang di chat ya. Ya, C. Mau dimulai udah cepet dong. Ya, jadi semakin mudah kita memisalkan sesuatu, maka mungkin operasi pada angkanya pun akan Pokoknya sholat bentar. sederhana. Nah, contoh lagi untuk nomor 32. Nah, perhatikan lagi contoh nomor 32. Saya bacakan soalnya. Jarak kos dengan kampus 2 kilometer. Jarak kos dengan kampus 2 kilometer. 2 kilometer. Setiap hari Jeremy pulang pergi ya, pulang pergi kampus dengan kecepatan 7 kilometer per jam. 7 kilometer per jam. Pertanyaannya, waktu yang dibutuhkan
Jeremy untuk pulang pergi kampus selama seminggu. Dengan catatan dia ke kampus tiap hari. Saya mau tanya, satu minggu berapa hari? Seminggu berapa hari? 7 hari. 7. Bukankah angka 7-nya sudah berulang? 7 dengan 7 coret. Tinggal angka berapa? 2. 2. Kalau perginya 2, pulangnya 2, berarti totalnya berapa? 4. Ya sudah selesai. Jawabannya 4. Kan cuma begitu. 7, 7 coret. 2 pergi, 2 pulang, 4. Berarti total waktu yang dia habiskan dalam sepekan pulang pergi kampus sejauh 7 kilometer itu, sejauh itu ya, sejauh 2 kilometer itu ya, dia butuh waktu 4 jam. Ya, jadi 4 jam. Nggak perlu pakai rumus S sama dengan V kali T. Nggak perlu begitu ya. Lihat aja polanya, angkanya 7, kecepatannya 7, coret. Ya. Kemudian perginya 2, pulangnya 2, 4, berarti 4 jam. Ada pertanyaan? Cobalah tanya ya, tanya ya. Ini adik-adik sekalian jauh lebih mudah daripada kita menerapkan rumusnya secara utuh ya. Kalau rumus secara utuh kan, rumus secara utuh kita tahu kan S jarak dinyatakan sebagai kecepatan dikali waktu. Berarti waktu dinyatakan sebagai total jarak dibagi kecepatannya. Total jarak pergi 2, pulang 2 berarti 4 kali 7 hari dibagi 7. Kan sama aja, 7-nya dicoret. Kan 4 juga. 4. Tapi kan ini ada bungkus pernak-pernik rumusnya. Kalau tadi kan enggak. Tinggal 7, 7 dicoret, 2 tambah 2, 4, selesai. Betul? Betul? Benar. Benar ya. Baik, lagi. Saya mau puas-puaskan ya pengalaman kali ini untuk melihat pilihan jawaban. 34. Alarm jam A berdering setiap 12 menit ya sekali. Sementara alarm jam B berdering setiap 18 menit sekali. Jika kedua alarm, perhatikan, jika kedua alarm tersebut berdering bersama-sama pertama kali jam 12:12, pertanyaannya, akan kedua jam itu akan berdering bersama kembali jam titik titik titik. Nah, di sini sebenarnya kalau cara yang biasa kita terapkan kita menggunakan KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil. Namun, namun ya, cara seperti itu terasa kadang-kadang mubazir ya, berlebihan. Cara paling mudah kurangi aja. Cara paling mudah kurangi aja. Ayo kita kurangi. 12/42 kurang 12/12 berapa? Tolong dihitung. 12/42 kurang 12/12 berapa? 3. 10. Saya mau tanya, apakah 30 kelipatan 18? Apakah 30 kelipatan 18? Tentu bukan. Maka dipastikan jawabannya bukan. Sekarang pertanyaan kedua. 42 ke 48 berapa bedanya? 6. Berarti tambahannya 30 tambah 6, 36. Sekarang saya mau tanya, apakah 36 itu kelipatan 18? Ya. Ya. Apakah 36 itu kelipatan 12? Ya, maka sudah selesai. Jawabannya B. Nggak perlu uji yang lain. Selesai. Ya. Pengalaman saya ya, walaupun saya selama hidup saya nggak pernah ikut tes CPNS ya, karena memang saya nggak tertarik jadi PNS. Saya hanya ngajar-ngajar saja ya. Tapi pengalaman saya dalam mengerjakan soal seperti ini ya, sebenarnya temanya itu sederhana ya.
dan kita butuh variasi. Nah, butuh variasi dalam menjawab soal. Kenapa? Kebosanan kita dalam mengerjakan soal itu sangat berpengaruh terhadap eh, mood tidaknya kita dalam mengerjakan soal. Jadi butuh variasi. Kadang-kadang dihitung, kadang-kadang ditebak, kadang-kadang dilihat, itu perlu supaya ujiannya tidak begitu membosankan. Seperti ini juga boleh. Langsung dikurang 30, bukan kelipatan 12. 2 dengan 48 bedanya 6. Jadi 36. 36 10 kelipatan 12. 36 10 kelipatan 18. Oh, berarti jawabannya 12/48. Selesai. Ya, selesai. Nah, ini sederhana namun efektif lah insya Allah ya. Sederhana dan mudah. Coba lagi untuk soal berikutnya ya. 31. Tolonglah satu orang baca soalnya ya, biar saya tidak terlalu suntuk juga ya. Siapa yang mau baca soalnya, silakan. Silakan. Iya. Ya, silakan. Seseorang mengendarai mobilnya ke tempat kerja selama 30 menit dengan jarak 30 km. Ya. Jika terlambat 5 menit, kecepatan yang harus digunakan agar sampai kantor tepat waktu adalah... Ya. Nah, ini juga yogianya tadi juga hal yang sudah saya sampaikan ya. Saya sudah sampaikan sebelumnya. Ini dia. 30 menit 30 kilometer. 30 menit waktunya, jaraknya 30 kilometer. Kapan? Kalau kecepatannya 60 kilometer per jam. Begitu kan? Ya, Ya, tadi sudah kita bahas ya, kecepatan ideal. Kalau kecepatannya 60 kilometer per jam, ini dibuktikan ya, 30 menit 30 kilo. Nah, sekarang pertanyaannya, jika terlambat 5 menit, jatahnya 30 menit, sekarang jadi 25 menit. Pertanyaannya, jika waktunya tersisa 25 menit saja, kecepatannya nggak bisa 60 kilometer per jam, harus bertambah. Harus bertambah. Gimana rumusnya? Bolehlah pakai rumus ya. Kalau rumus S sama dengan V kali T, berarti V sama dengan S per T. Di mana? Di mana ya? Jaraknya tetap 30 kilometer, namun waktunya menjadi 25 menit. Kalau kita buat waktunya 25 menit, nggak cocok. Ya, karena kecepatannya pakai kilometer per jam, maka ganti 25 menit per 60 menit. Karena 1 jam sama dengan 60 menit. Membagi dengan pecahan sama saja dengan mengali, namun pecahannya dibalik. Dibalik. Nah, 60-nya naik ya. Gimana cara ngitungnya? Coret-coret aja. Atau gini lah, pelan-pelan ya. 30 itu 5 kali 6. 60 itu 6 kali 10. Kemudian 25 itu 5 kali 5. Coret. 5 bagi 5 habis. 10 bagi 5 2. 6 kali 6 36. 36 kali 2 72. Maka kecepatannya harus 72 kilometer per jam. Ya, kecepatannya harus 72 kilometer per jam. Paham? Bisa ya? 72 kilometer per jam. bisa Pak. Berarti kita main coret-coret aja. Iya, gini Kak, kalau misalnya di sekolah ya, di Ya, sekolah itu mungkin cara coret-coret ini tidak selalu diizinkan, tapi dalam perhitungan untuk cepat-cepatan kita boleh pakai cara coret-coret ya. oke. Janganlah waktu misalnya soal seperti ini kan kita mengerjakannya dengan ala di sekolah ya, harus teratur, harus terstruktur, ya enggak ya. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan saja. Caranya menyederhanakan dengan cara dikecilkan.
Ya, dikecilkan ya. Untuk frame mengerjakan soal ujian tidak perlu ada aturan yang mengikat. Bahkan tidak pakai cara juga, nebak juga boleh. Ya, menebak juga boleh. Ya, menebak itu pun diperbolehkan dalam menjawab soal. Boleh. Oke, Pak. Ya, 31 demikian. Kita lanjutkan soal berikutnya ya. Ya, lanjut, Pak. Lanjut. Mana lagi nih? Baik, sekarang soal nomor 30 dan ini juga soal yang sering muncul dan mudah-mudahan bisa kemudian pakai trik yang saya ingin sampaikan ini ya. Saya punya trik sederhana untuk mengerjakan soal nomor 30. Dari hasil survei di suatu desa diketahui bahwa 60% masyarakat gemar menonton ketoprak Jawa. Berarti ini untuk orang Jawa ya. 45% suka menonton televisi. 23% suka menonton ketoprak dan juga suka menonton televisi. Pertanyaannya, berapa persen dari masyarakat desa tersebut yang tidak suka menonton keduanya? Nggak suka menonton ketoprak dan tidak suka menonton televisi ya. Caranya, ya, ya, Tolong di-mute yang itu nggak kedengaran. cara termudah, adik-adik sekalian, kerjakan soal ini tidak dengan diagram Venn, tapi dengan tabel. Tabel. Siapkan tabel sederhana, dan ini juga cepat dibuat. Tabelnya terdiri dari 2 kolom, buat seperti ini, dan terdiri dari 2 baris. Seperti permainan sudoku ya, yang temanya kita jumlahkan ke arah bawah dan ke arah kanan. Sehingga bagian paling bawah kanannya itu menyatakan jumlah seluruhnya. Cerita persentase pasti seluruhnya adalah 100 gitu ya, 100. Nah, sekarang untuk kolomnya. Ketoprak saya tulis K. Tidak suka ketoprak namanya TK. Tidak suka ketoprak. Televisi TV misalnya. Tidak suka televisi TTV. Tidak nonton TV. Gitu ya. Sekarang saya ulang lagi penjumlahannya ke arah bawah dan ke kanan sehingga mengumpulkan nilainya menjadi 100. Kita lihat sekarang. 60% ini adalah masyarakat yang gemar menonton ketoprak. Ketoprak 60. Di sini letaknya. Di antara yang menyukai ketoprak ada 23 di antaranya juga suka menonton televisi. Isi di sini 23. 23, 60. Gitu ya. Sementara yang suka nonton televisi ada 45. Di sini isinya 45. Pertanyaannya, saya ganti warna pulpennya dengan warna merah. Pertanyaannya adalah, berapakah yang tidak suka keduanya? Berarti daerah ini yang dimaksud. Nah, cara isinya gampang ya. Misalnya, karena temanya menjumlahkan, 60 tambah berapa jadi 100 atau bahasanya 100 kurang 60 berapa? 40 isi di sini. 45 kurang 23, 22 isi di sini. 40 kurang 22, 18 isi di sini, selesai. Jawabannya 18. Nah, selesai 18. Nah, nggak perlu diisi yang lain, kosongin aja pun nggak apa-apa. Tapi kalau untuk belajar mau diisi boleh. 100 kurang 45, 55. 55 kurang 18, berapa? Ya, 37. Bukankah 13 tambah 37, 60? Selesai. Kalau kita mau usik satu persatu, 22 ini apa? 22 ini suka nonton TV tapi nggak suka nonton ketoprak. 37 ini apa? Suka nonton ketoprak tapi nggak suka nonton TV. 55 ini apa? Yang tidak suka nonton TV. Yang tidak suka nonton TV. Kalau 18 tidak suka nonton TV dan tidak suka nonton ketoprak. Itu yang ditanya dalam soal. Selesai. Ya, selesai ya. Bisa?
Bisa ya? Nah, Bisa, bisa. bisa. Ada satu lagi, tapi ini khusus ya. Ini khusus bagi yang sudah paham dengan triknya. Ada trik yang lebih cepat, adik-adik sekalian. Ya, ada trik yang lebih cepat ya. Kalau trik yang lebih cepat ini artinya kita tidak butuh ya, tidak perlu mengisi yang merah-merah ini. Nah, ini nggak usah diisi. Ada trik paling cepat. Apa itu? Jumlah diagonal satu. Nah, yang ini namanya diagonal satu ya. Jumlah diagonal satu. Ini namanya diagonal satu. Jumlah diagonal satu itu sama dengan jumlah seluruhnya ditambah kedua-duanya. Berarti secara hitungan begini ya. Kebetulan seluruhnya ada. 100 tambah 13. Kok 13? 23 ya. 100 tambah 23. Maaf ya. Sama dengan yang suka ketoprak saja 60. Ditambah yang suka televisi saja 45. Ditambah yang tidak suka kedua-duanya. Sebut saja X misalnya. 60 tambah 40, 100, coret 100-nya. Berarti 23 adalah 5, sisanya ditambah X. Maka X-nya 23 kurang 5. Hasilnya 18. Boleh juga. Mau pakai tabel boleh. Cara diagonal juga boleh. Tapi kalau misalnya mau aman, nggak lupa-lupa, nggak terikat dengan rumus, pakai tabel aja. Ya, kalau sudah biasa, ya pakai diagonal saja. Jumlah yang suka ketoprak, tambah jumlah yang suka TV, tambah yang tidak suka dua-duanya adalah penjumlahan dari seluruhnya ditambah yang suka dua-duanya. Ya, seluruhnya ditambah yang suka dua-duanya. Terserahlah yang mana yang paling mudah, tapi saya sarankan supaya lebih aman pakai saja tabel dan ini jauh lebih mudah dan sederhana dibandingkan menggunakan diagram Venn. Ya, dibandingkan dengan menggunakan diagram Venn. Jauh lebih sederhana. Kalau sudah mahir nanti tinggal 100 kan? Lebih cepat lagi ya. 100, 100 tambah 23, 123 kurang 60, 63 kurang 45, 18. Sudah selesai. Boleh. Ya, boleh ya. Tapi prosedur dasarnya gunakan tabel. Karena tabel itu menjanjikan data yang sempurna isinya, lengkap. Kita bisa melihat seluruhnya. Tapi ya usahakan waktu ujian apa yang ditanya saja. Sampai apa yang ditanya ya. Nggak perlu tabelnya diisi semua datanya. Gitu ya. Ini kalau boleh tahu yang terjauh dari mana ini? Bandung. Oh, Bandung. Kalau di Bandung sama ya, waktu Indonesia bagian barat juga ya, tapi beda suasana Iya, ya. Baik, satu lagi mungkin soal penutup untuk pertemuan kita kali ini ya, insya Allah. Coba saya lihat nomor 27, 27 ya, 27. Satu lagi insya Allah ya, atau dua lagi juga boleh. 27 dulu ya. Di ada dalam yang suatu, ah, gimana? ada yang nanya Boleh, 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 silakan. kata si R di ujungnya harus kata Gimana, gimana? Ini ya tadi, apa? ya kata si R yang di ujung itu harus 100 ya Kak. Coba Iya, iya, dijelasin. iya. Karena cerita persen sempurnanya 100. Kalau persen sempurnanya 100%. Hmm, 100. Karena kan yang kita gunakan persen. 40%, 60%. Maka jumlahnya harus 100. Gitu ya. oke Kak. Maaf, Pak. Tuan ya. Silakan. Kalau misalnya yang diketahui itu bukan persen, kayak misalnya 60 orang, Mm-mm. Iya. satuannya bukan persen, ujungnya gimana, Pak? Nanti biasanya di soal disebutkan. Misalnya survei terhadap 500 orang. Berarti 500 di bawahnya. Survei terhadap 120 orang. Berarti totalnya 120. Ya. Oke, Jadi Terima lihat tabelnya kasih, juga. Pak. semestanya. Ya, lihat semestanya ya. Kalau persen semestanya 100% sempurnanya. Baik, terima kasih, Pak.
Ya, nomor 27. Di dalam suatu desa terdapat 20 kepala keluarga mendapatkan bantuan kesejahteraan sebesar A kardus. A itu jumlah ya. Donatur dari bantuan tersebut menaikkan bantuannya sebanyak 10 kardus untuk setiap apa? Setiap kepala keluarga. Nah, sekarang saya tanya ini ya. Saya sudah sampaikan tadi ya, saya sudah sampaikan tadi, intinya jawaban itu terikat dengan angka yang ada di soal. Berapa naiknya? Tambahannya berapa? 10. 10. Maka jawabannya harus yang tambah 10. Nggak boleh tambah 20, tambah 5, tambah 2, tambah, ya udah, tambah 10 gitu. Kayak mudah tapi pas ujian susah. Ya, karena tadi Kak, ya, intinya Kakak itu sekarang harus tahu ya, tugas kita bukan cari, tapi pilih. Beda sekali antara mencari dengan pilih. Memilih itu dari sesuatu yang sudah ada opsinya B, C, D, E. Kita terikat dengan bahasa-bahasa di soal. Ketika bahasanya menaikkan bantuan 10, berarti tambahnya 10, bukan tambah 20, bukan tambah 5, bukan tambah 2. Selesai kan? Kalau contoh yang lain itu Pak, yang sama-sama ini. Oh, coba yang di atasnya ya. Saya juga baru lihat soalnya ini, makanya beberapanya saya ini. Coba ini, 29. 29 ya. Dalam survei terhadap 100 responden, diperoleh 70 orang pernah nonton film dan bioskop. 54 orang pernah nonton film di bioskop. 54 nonton film di rumah. Di antara yang berikut ini, manakah yang mungkin merupakan jumlah orang yang pernah nonton di dua-duanya? Tabel lagi, Kak. Tabel lagi. Tabel. Nah, ini tabel lagi. Tabel lagi ya. Sekarang mungkin menjawab pertanyaan tadi. Berapa orang semuanya? Berapa orang semuanya? Coba, berapa orang semuanya? 100. 100 di sini 100 di sini. Sekarang yang nontonnya di bioskop tulis B, yang nontonnya di rumah tulis R. Yang nonton di bioskop semua berapa orang? 70 di sini ya. Yang nonton di rumah 54. 54 di sini, gitu ya. Betul kan? Betul kan? Betul ya? Sekarang logikanya, perhatikan logikanya. Berarti perhatikan, kemungkinan terkecil orang yang tidak pernah nonton di rumah dan di bioskop adalah jumlah orang yang tidak pernah nonton di rumah dan di bioskop adalah kemungkinan terkecilnya berapa? Ya tentu 0 lah. 0 kan? 0 kan? 0 ya. Kan nggak mungkin orang negatif. Orang itu paling sedikit 0. Itu kemungkinan paling kecil. Nah, sekarang cara ngisinya. 70 dan 100. 70 tambah berapa jadi 100? Atau bahasa mudahnya. 100 kurang 70 berapa? 30. Oh, berarti maksimal. Ya, maksimal. Berarti maksimal orang yang tidak pernah nonton di bioskop itu maksimal 30 orang. Berarti 30 kurang 0 berapa? 30 kurang 0, 30. 54 kurang 30? 24. 24. 24 ya. 54 tambah berapa jadi 100? 46. Di sini 46. Maka 24 tambah 46 hasilnya 70. Ini artinya ya. Artinya maksimal ya. Maksimal orang yang menonton di dua-dua tempat itu maksimal. Kalau yang tidak nonton di dua-duanya tuh 0 ya. Maksimal 24. 24. Nggak mungkin sampai 25. Nggak mungkin. Apalagi 26.
apalagi 28, 30 nggak mungkin. Maksimal orang yang menonton di dua-dua tempat itu adalah 24 orang. Maka jawabannya A, 24. Padahal nilai 24 itu bisa berkurang. Bisa berkurang. Jadi 1, di sini pasti nilainya berkurang lagi. 2 berkurang ya. Dengan catatan, perhatikan nih, biar saya sempurnakan ya. Maksimal yang pernah nonton di kedua tempat adalah 24. Sekarang minimalnya berapa? Kita buat tabel lagi. Dengan konsekuensi yang berbeda. Buat tabel lagi. Buat tabel lagi ya. Saya ulangi tabelnya sekali lagi, tapi dengan kondisi maksimal. Kondisi yang maksimal. Bukankah jumlahnya 100 kan? Yang nonton di bioskop berapa? 70 orang. Yang menonton di rumah 54 orang. 70 tambah berapa jadi 100? 30. 30. 54 tambah berapa jadi 146. Pertanyaannya, berapakah jumlah maksimal orang yang tidak nonton TV? Jumlah maksimalnya, kalau minimalnya 0, maksimalnya 30 dengan 46. Mana angka yang lebih kecil? 30. Berarti maksimalnya orang yang tidak pernah menonton di kedua tempat maksimalnya 30. 30, maksimalnya 30. Sehingga yang menonton di rumah saja ya, tidak di bioskop 0. Betul kan? Iya. 0 kan? Ya. 30. 0. Betul? 46, 30, 6, 16, 54. Nih kok jadi terbalik konsep ini ya. Ya, sudah. Pertama saya jadi salah bahasa juga. Ya sudahlah, pokoknya nih jawabannya 24 ya, 24. Kondisinya seperti ini ya. Baik kakak-kakak sekalian, abang-abang sekalian ya, mungkin di malam hari ini ya sudah larut ya. Saya bahagia sekali bisa sedikit mewarnai dari kesempatan ini ya untuk bagaimana cara kita memperlakukan soal pilihan berganda dengan baik ya, dengan cara buang jawaban yang tidak mungkin, sisakan jawaban yang mungkin. Untuk jawaban yang mungkin itu kita pilih mana yang terbaik ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya hantarkan ya. Insya Allah rekamannya nanti akan saya share ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.